Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairal khata'in at-tawwabun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati wa nastamir, yakni barnamijuna. Naam, terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian dari seluruh pemirsa di channel ini ya. Masih di program Setetes Ilmu ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin ya, memahami bagaimana kehidupan kita, ya, memahami hakikat min aina nahnu ya, dari mana kita berasal, kemudian untuk apa kita hadir di dunia dan kemana kita akan pergi. Sangkan paraning dumadi, memahami hakikat diri di hadapan ilahi Robbi. Mungkin sebagian kita ya sering sekali ya hidup itu dirundung oleh sebuah kemalangan. Ya, terkadang cobaan itu terus menerjang dan tidak terasa ya usia itu terus berkurang. Pertanyaan besarnya adalah kemanakah kita akan melangkah? Mari bersama kita simak makna hidup yang penuh berkah, agar hakikat dari kehidupan dan juga kenyataan apa yang ada pada diri kita bisa kita benak. Hadirin yang berbahagia, pemirsa sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku ya walaupun hanya satu ayat. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun wazina wa tafakhurum bainakum wa takasurul amfil amwali wal aulad kama salil ghaisi ajabat kufar wa ajabatul kufar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallah wa ridwanu wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan besar tentu saja yang selalu harus kita jadikan alat media untuk muhasabah dan introspeksi adalah dari mana kita berasal. Ya, tak banyak mungkin yang perlu kita sampaikan, tetapi memahami dari mana kita berawal, ya dari mana kita berasal, itu menjadi hal mutlak yang harus kita pahami. Ya, sebuah awal kehidupan yang semua orang pasti melewatinya. Mungkin sebagian kita itu sudah lupa kejadian itu, namun kepastian itu tidak akan dapat kita pungkiri. Ya, kita ada di alam arwah, kemudian dilanjutkan dengan alam rahim. Maka berikutnya saat ini kita berada di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan
awal dari kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafahitul ghaib atau mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ya'lamu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala ya'isin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci dari semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Dia juga mengetahui ya sehelai daun yang gugur ya kecuali atau melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak pula jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan sesuatu dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfud. Maka kemudian kita sebagai manusia tentu saja tidak mengetahui yang gaib. Hatta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahui yang gaib. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kul la amliku li nafsi naf'a wala darra illa masya Allah. Katakanlah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Maka bagaimana kemudian sesuatu yang gaib itu ya ternyata adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu ya kemana kita akan melangkah, bahkan kita tidak tahu apa yang dan juga di mana kita akan meninggalkan alam semesta ini. Hadir yang berbahagia, pemirsa sekalian, kita harus memahami tentang bagaimana sejatinya asal-usul dari kita sebagai manusia. Ya, kita itu sebelumnya tidak ada, ya. Lalu kemudian kita singgah di alam arwah yang tentu saja penuh dengan berkah. Kemudian setelah itu kita beralih ke alam rahim yang penuh rahim, ya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim. Dan saat ini kita berada di alam dunia yang penuh dengan bala, duka nestapa, walaupun juga kadang sukacita ada pada diri kita. Dan suatu saat nanti kita akan tersungkur di alam kubur, ya tanpa ada kekaburan, ya tanpa ada kabur, semuanya nyata dan sebuah realita. Dan akhirat itu adalah awal nikmat ataupun naudzubillah sebuah laknat. Dan surga atau jannah itulah dambaan kita. Melihat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, itu adalah cita-cita orang yang beriman. Maka pemirsa sekalian, untuk apa kita itu ada? Diingatkan kita oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dzariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Mahiyal ibadah, apa itu ibadah? Ya, Syekhul Islam menyatakan bahwa yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wal batinah atau wal batinan. Ya, jadi dikatakan bahwasanya ibadah itu adalah seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, baik yang sifatnya zahir ataupun yang batin. Maka kemudian untuk apa kita hadir di dunia ini? Maka jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu saja kita harus pahami bahwasanya
yang namanya ibadah itu mesti al-ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah azza wa jalla wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa aidan wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah ketulusan ibadah, ya, seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridho dan juga jannahnya. Maka kemudian untuk mencapai ke sana tentu saja ada wasilah, ya, turut kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah dan juga uswah hasanah. Ya, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana tujuan kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan berikutnya adalah kemana kita akan pergi? Apakah setelah kita meninggal dunia, sisa tulang belulang itu semua kemudian semuanya akan sirna? Tentu saja tidak. Sebagai orang beriman kita yakini, ya, sebagaimana sabda dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at atau An-Nazi'at ayat ke-11 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aidza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah faidahum bisahirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Maka mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Maka sejatinya, ya, jasad kita yang begitu fana ini ada unsur keabadian dalam diri kita, yaitu ruh kita. Bagaimana ruh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan, ya, dalam pendapat yang sahih, jasad kita ini yang nanti tersisa hanya tulang ekor saja, itu akan dihidupkan kembali, akan disatukan kembali dan akan menjadi jasad yang sebenarnya. Dan itu juga pendapat yang sahih akan juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan, ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan di semesta ini. Maka hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-28, ya, wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat itu menyeru, ya, mereka itu berlutut. Maka tiap-tiap umat itu dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kami beri balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al yauma tujza kullu nafsim bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberikan balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Ini adalah tahapan ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia ini sejatinya adalah ladang beramal. Kesenangan yang terkadang menipu. Keseluruhan dilaknat kecuali alim wal muta'allim. Ya, kemudian dunia ini akan binasa dan akhirat adalah akhir dari semuanya. Mau celaka atau bahagia berawal dari dunia ini. Maka mari mengabdi kepadanya menjadi hamba
Ar-Rahman yang Maha Kuasa. Hadirin yang berbahagia, pemirsa sekalian, maka sangkan paraning dumadi sejatinya adalah memahami bagaimana hakikat dari hidup kita sebagai manusia. Ya, dari mana kita berasal? Kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal dari ibadur Rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang kita adalah penduduk surga yang akan abadi di sana. Ya, kita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan amanah untuk memakmurkan bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam makna yang luas, bukan hanya ibadah mahdhah, tetapi seluruh aktivitas yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala wa ilaihi rojiun, dan kepadanya kita akan kembali. Siap atau tidak siap, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah bukan masalah kapan dan juga bagaimana kita kembali kepadanya, tetapi kita menyiapkan diri kita, ya, mempersiapkan amal ibadah kita, amal kebajikan kita yang akan menjadi perbekalan kita di perjalanan yang sangat panjang, melalui alam barzah, melalui kemudian padang mahsyar, melewati sirat, dan insya Allah Ta'ala kita doa bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya bersama bisa berkumpul di jannahnya dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan dari yang maha sempurna, pencipta, ilah, dan juga pengatur semesta raya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi